Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID-19 di Indonesia dan penanganan untuk memenuhi tugas TS dari mata kuliah Ulumul Hadis. Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Ada beberapa gejala umum untuk mengetahui apakah seseorang terjangkit virus ini, yaitu ditandai dengan demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan sesak napas. Ada juga gejala lain yang timbul dari infeksi virus ini, tetapi lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Tapi ada juga orang yang terkena virus ini tetapi tidak bergejala. Menurut sumber Wikipedia, kasus corona di Indonesia dari awal kemunculannya sampai saat ini sudah melebihi 506.000 kasus, dengan jumlah meninggal dunia lebih dari 16.000 jiwa. Dan ada juga yang berhasil sembuh dari virus ini sebanyak 425.000 jiwa. Virus ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, dan lainnya. Dalam menangani virus ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, dari mulai anjuran untuk social distancing, lockdown, hingga PSBB. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam berbagai bidang. Pada 31 Maret 2020, Presiden mengajukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpu ini mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 405,1 triliun. Kemudian pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Perincian dan APBN tahun 2020. Dana tersebut dikeluarkan untuk berbagai bidang, yang pertama bidang kesehatan, dengan dana yang dikeluarkan sebesar 75 triliun. Dana tersebut dikeluarkan untuk berbagai keperluan. Kemudian untuk bidang sosial menggunakan dana sebesar 100 triliun. Untuk kebijakan fiskal dan insentif pajak maka dana sebesar 70,1 triliun. Kemudian ada kebijakan perdagangan ekspor impor, usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengeluarkan dana sebesar 150 triliun. Kebijakan pemerintah yang lainnya yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020. Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan wabah atau pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'una ayatu jibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi'ailin wa antum biha fala tafiru minhu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.
Dalam hadis lain yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuaidanna mu'aidun ala musih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur-baurkan dengan yang sehat. Dalam kedua hadis tersebut mengisyaratkan tentang tindakan yang harus diambil ketika terjadi wabah, yaitu dengan cara social distancing, PSBB atau lockdown, seperti halnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.